Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Kembali lagi dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran daring kita kali ini ada dalam kelancaran dan kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, untuk pembelajaran daring kita kali ini, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Mulai dari pengertian teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan ciri-ciri teks prosedur. Sebelum kepada materi pembelajaran, coba kalian perhatikan dulu gambar-gambar berikut ini ya. Nah, anak-anak, tentu gambar ini tidak asing lagi ya bagi kalian, sebab kalian sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan gambar mie instan dan juga gambar kopi instan. Hayo, siapa di sini yang pernah memasak mie instan? Coba acungkan tangannya. Atau mungkin yang pernah menyeduh kopi instan? Tentunya semua pernah kan ya? Jika kalian memasak mie instan atau menyeduh kopi instan, mungkin kalian menggunakan cara sendiri atau menggunakan petunjuk yang ada di belakang kemasan. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa di setiap bungkus makanan dan minuman, tentunya di belakang kemasannya selalu ada petunjuk langkah-langkah cara membuatnya kan? Nah, itu merupakan contoh dari teks prosedur. Setelah kalian tadi mengetahui bahwa memasak mie instan dan menyeduh kopi instan itu merupakan contoh dari teks prosedur, lalu kalau seperti itu, apa ya teks prosedur itu? Nah, secara umum, teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Seperti tadi contohnya anak-anak, ketika kita akan memasak mie instan, tentu ada langkah-langkahnya. Selanjutnya, ketika kita ingin menyeduh kopi instan, tentu juga ada langkah-langkah cara membuatnya. Atau ketika kita ingin menyalakan komputer, tentu juga ada langkah-langkahnya. Nah, anak-anak, langkah-langkah tersebut dalam bahasa Indonesia disebut sebagai teks prosedur. Lalu, tujuan dari teks prosedur itu apa, Bu? Teks prosedur ini dapat dijadikan panduan dan mempermudah pendengar atau pembaca dalam melakukan sesuatu, tentunya untuk mendapatkan hasil akhir yang baik. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Jenis dari teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Tujuan dari teks prosedur cara membuat sesuatu ini tentunya memandu seseorang dalam membuat barang. Barangnya di sini bisa berupa hiasan ataupun makanan. Misalnya, cara membuat hiasan dinding, cara membuat kotak pensil, cara membuat seblak, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu. Tujuan dari teks prosedur cara melakukan sesuatu ini adalah untuk memandu seseorang melakukan kegiatan secara tepat dan urut. Misalnya, tata cara menari tortor atau tata cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang ketiga, yaitu cara memainkan atau menggunakan alat atau sesuatu. Tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk memandu seseorang agar mampu memainkan atau menggunakan sebuah alat secara tepat. Misalnya, seperti cara memainkan alat musik,
cara menggunakan setrika, cara menyalakan atau mematikan komputer, dan lain sebagainya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ciri teks prosedur. Untuk mengenali ciri teks prosedur ini dibagi menjadi dua, yaitu ciri teks prosedur dari segi isinya dan juga ciri bahasa yang digunakan. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu ciri teks prosedur dari segi isinya. Yang pertama yaitu panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ciri pertama dari teks prosedur adalah berisi langkah-langkah dari suatu kegiatan tertentu. Entah itu langkah-langkah cara membuat sesuatu, langkah cara melakukan sesuatu, atau langkah cara menggunakan sesuatu. Umumnya, langkah-langkah ini dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk memberitahu pembaca, sehingga pembaca menjadi lebih paham akan hal tersebut. Yang kedua, yaitu aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Dalam teks prosedur juga menjelaskan dan berisi material yang digunakan, mulai dari alat sampai bahan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Paragraf prosedur juga disajikan secara sistematis. Tujuannya tentu saja untuk membantu pembaca mempraktekkan tata cara yang dipaparkan dengan baik dan benar. Sebab kesalahan dalam praktek akan membuat hasil yang dicapai tidak maksimal atau bahkan gagal. Sehingga perlu dipaparkan dengan sistematis dari mulai awal sampai akhir. Jika kegiatannya tidak disusun secara sistematis, maka teks tersebut bukan lagi dinamakan teks prosedur, melainkan tips. Nah, itu merupakan ciri teks prosedur dilihat dari isinya. Selanjutnya, ciri teks prosedur dari bahasa yang digunakan. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Mengapa demikian? Karena teks prosedur akan menginstruksi pembaca untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam langkahnya. Contoh kalimat perintah yaitu tuangkan air secukupnya. Nah, yang kedua, terdapat kalimat saran dan larangan. Hal ini ditujukan agar pembaca mendapatkan hasil yang maksimal dalam membuat sesuatu. Contoh kalimat saran dan larangan, misalnya, panggang kue selama 30 menit. Tidak boleh kelamaan agar tingkat kematangan kue sempurna. Ketiga, yaitu menggunakan kata dengan ukuran dan satuan yang akurat. Sebab dengan menggunakan ukuran dan satuan yang akurat, sehingga pembaca tidak merasa kebingungan untuk mengikuti langkah-langkah penulis. Contoh kalimat dengan ukuran dan satuan yang akurat, yaitu misalnya 1/4 kg tepung dan 1 sendok makan garam. 1/4 dan 1 sendok makan garam ini merupakan ukuran dan satuan yang akurat. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Penggunaan konjungsi bertujuan untuk menghubungkan satu langkah ke langkah lainnya, agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Contoh kata konjungsi atau kata penghubung dalam teks prosedur adalah kemudian, selanjutnya, lalu, berikutnya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Ciri bahasa yang terakhir ini juga bertujuan agar pembaca dapat langsung memahami dan tidak merasa kebingungan untuk mengikuti langkah penulis. Contoh kalimat dengan batasan yang jelas, misalnya, rebus hingga menjadi bubur, atau lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, batasannya sangat jelas kan ya? Anak-anak,
itu merupakan ciri kebahasaan yang digunakan dalam membuat teks prosedur. Nah, anak-anak, itu semua merupakan materi pembelajaran daring kita hari ini mengenai pengertian teks prosedur, jenis teks prosedur, dan juga ciri teks prosedur. Semoga kalian bisa memahami materinya ya. Dan jika ada yang kurang dipahami dari materi mengenai teks prosedur ini, silahkan bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup ya. Sekian pembelajaran daring kita kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.